Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Melanggar level, benar itu kelas yang rusak. Kota Qingqiu, dalam pertempuran di rumah Tuan Kota, Zhu Hengyu memerintahkan 3.000 penjaga api penyucian dan membunuh 3.000 kepala kota Qingqiu. Setelah itu, api unggun membakar bersih semua orang. Di mata orang biasa, ini mati jika mereka mati, dan mereka harus pergi. Namun nyatanya, tidak demikian. Rumah Tuan Kota-kota Qingqiu, 3.000 pemimpin, semuanya sangat kuat. Di antara mereka, bahkan ada kekuatan tubuh yang kacau. Setelah dipenggal, bagaimana mungkin tidak ada jarahan? Faktanya, lebih dari 3.000 jenazah dibakar. Dari abu, lebih dari 3.000 manik-manik hitam pekat berukuran kenari ditemukan. Ketika Zhu Hengyu membawa manik-manik ini ke medan perang kehancuran, manik-manik hitam ini dengan gila-gilaan menyerap energi dari medan perang yang runtuh, dan langsung pecah. Dari mayat 3.000 kekuatan tertinggi di kota Qingqiu, Zhu Hengyu memanen hampir 6 juta set jas runtuh. Rata-rata, setiap orang telah memperoleh 2.000 set setelan kolaps. Kemudian, setahun terakhir, Zhu Hengyu mengadopsi berbagai cara dan cara. Sebagai imbalan atas lebih dari 3 juta set jas yang runtuh dari 30 pasukan utama di kota Qingqiu. Dengan cara ini, Zhu Hengyu membuat 9 juta set setelan kecelakaan di mana-mana. Sampai sekarang, sudah ada sedikit bintang di langit dunia misterius, hampir sama dengan langit berbintang di dunia luar. 9 juta bintang bersinar dengan cahaya dingin di langit malam. Seperti yang diketahui semua orang. 3.000 bintang dapat memadatkan dunia kecil. 3.000 kecil dunia dapat memadatkan 1.000 dunia. 9 juta bintang cukup untuk memadatkan dunia dalam 1.000 dunia. Mungkin seseorang akan berkata, apa masalah besar tentang Zhongqian World? Bukankah dunia Zhongqian yang padat adalah tubuh Dharma yang hancur? Mirip dengan itu, Panglima Perang itu rusak. Situ Lauder dan Situ Yage berjumlah total 18. Tetapi faktanya, bintang pecahan Dharmakaya Zhu Hengyu yang kental benar-benar berbeda. Sebagai tubuh utama dunia Suantian, Panglima Perang yang hancur terdiri dari kekuatan 9 juta bintang. Di tubuhnya, 9 juta lapisan baju besi perang yang runtuh ditumpangkan. Pedang di tangannya juga terbuat dari 9 juta armor perang yang rusak. Saat ini, Beng Sui Zan menebas pedang, membawa kekuatan runtuhnya 9 juta pedang perang yang roboh. Dan untuk serangan asing, dibutuhkan 1 juta lapisan baju besi yang runtuh untuk ditembus terus-menerus untuk melukai tubuh badan hukum bintang. Perbandingan sederhana akan memberitahu Anda apa itu berlawanan dengan langit. Ada puluhan juta kekuatan penghancur secara total. Bintang hantaman Zhu Hengyu juga memiliki kekuatan puluhan juta keruntuhan. Dalam hal ini, keduanya persis sama. Namun, Panglima Perang yang hancur tidak menumpuk hingga 9 juta pedang yang patah. Ada 1 juta set baju besi yang runtuh tanpa ditumpuk. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua adalah pejuang yang hancur, kekuatan penghancur dan kekuatan pertahanan dari badan hukum bintang 2 kali lebih baik dari para pejuang hancur di level yang sama. Saat menyerang, kekuatan destruktif dari puluhan juta keruntuhan yang dimiliki oleh badan hukum bintang itu sendiri. Ditambah kekuatan penghancur dari puluhan juta pedang yang patah. Bertahan, badan hukum bintang itu sendiri memiliki puluhan juta kekuatan pertahanan runtuh. Ditambah kekuatan pertahanan puluhan juta setelan rusak. Karena itu, apakah itu serangan atau pertahanan? Badan hukum bintang 2 kali lebih besar dari yang ada di alam yang sama. Sekarang masalahnya, serangan dan pertahanan 2 kali lebih tinggi dari lawan. Seberapa besar power gap antara kedua belah pihak? Fakta telah membuktikan bahwa di dunia yang sama, jenderal pertempuran yang hancur tidak dapat mematahkan pertahanan badan hukum bintang yang hancur. Dan serangan badan hukum bintang yang hancur, setelah mematahkan pertahanan Panglima Perang yang hancur, itu hanya bisa mengenainya dalam 1 detik. Setelah perhitungan berulang oleh badan hukum Suantian, serangan dan pertahanan 2 kali lebih tinggi dari lawan. Perbedaan kekuatan antara kedua sisi sebenarnya 1 level lebih tinggi, 10 level kecil. Lagi pula, tubuh bintang Dharma, yang merupakan kumpulan kekuatan seluruh dunia. Kekuatan tiraninya pasti tidak sebanding dengan biksu biasa. Selain itu, teknik superposisi ini dapat dibandingkan dengan tubuh fana. Dapatkah Anda membayangkan seorang beku dengan 9 juta set baju besi dan 9 juta set pedang di tubuhnya? Kekuatan tubuh fisik pada akhirnya terbatas. 3.000 sudah batasnya. Tapi dunia Suantian berbeda. Jangan katakan 3.000, bahkan 30 juta 300 miliar, 3.000 triliun itu hanya angka kecil. Dapatkah Anda membayangkan bahwa hanya ada 3.000 bintang di satu dunia? Jika itu benar-benar lebih baik daripada potensi tubuh beku manapun tidak dapat dibandingkan dengan potensi seluruh dunia.
Bahkan dunia Suantian Zhu Hengyu hanyalah dunia mini-miniatur. Namun, asal setiap orang berbeda. Bagaimana kekuatan asli semut dibandingkan dengan ikan paus? Meskipun paus itu hanyalah miniatur paus, itu tidak sebanding dengan semut. Setelah memanggil badan hukum bintang yang hancur, Zhu Hengyu tidak berhenti sampai di situ. Dalam sekejap, sosok lain dengan helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam, berjalan keluar dari lubang gelap. Sosok ini tidak lain, ini adalah jam hitam kuno, menyatu dengan tubuh tempur yang sempurna, tubuh misterius. Sebagai tubuh dunia Suantian, kekuatan badan hukum Suantian dan badan hukum bintang persis sama. Alasan untuk ini, itu karena hanya ada satu dunia 1000 tengah di dalam dunia Suantian. Jika ada dua partai di 1000 dunia, maka kekuatan badan hukum Suantian 2 kali lipat dari badan hukum bintang. Dengan cara yang sama, 3 kelompok di 1000 dunia adalah 3 kali. Namun untuk saat ini, Zhu Hengyu masih memegang teguh prinsip prajurit yang lebih mahal dan prajurit yang lebih murah. Kekuatan badan hukum bintang persis sama dengan badan hukum Suantian. Namun, jika dikirim begitu saja, meski bisa menang, akan menimbulkan kecurigaan semua orang. Lagi pula, bagaimana mungkin ada dua prajurit tirani seperti itu di medan perang yang babak belur ini? Di medan perang runtuh Orde Kedua, tidak ada tentara yang roboh dan jenderal yang pingsan. Bergantung pada lokasi setiap kota, hanya binatang yang berbeda yang akan muncul. Di kota api penyucian, yang muncul di sini hanyalah binatang penghancur dari berbagai jenis api. Jika ada prajurit di sini, itu hanya buatan manusia. Karena itu, setelah Zhu Hengyu memanggil badan hukum bintang dan badan hukum Suantian, dia tidak secara langsung membiarkan mereka bergegas. Melihat kolam lava tidak jauh, Zhu Hengyu dengan cepat mengeluarkan perintah. Setelah menerima pesanan, tubuh Dharma Bintang 2 dengan cepat berlari menuju kolam lava. Dalam dua suara yang teredam, kedua tubuh Dharma itu melompat ke kolam lava satu demi satu. Ada suara gemericik, magma di kolam lava melambai dengan keras. Akhirnya terdengar suara gemuruh. Sepasang sayap daging merah besar yang terentang dari kolam lava. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, seorang Raja Naga Api dengan tinggi lebih dari 10 meter dan panjang 30 meter, dengan sepasang sayap berdaging yang berapi-api, merangkak keluar dari kolam lava. Raja Naga Api. Betul sekali. Zhu Hengyu meniru Raja Naga Api di medan perang api. Hampir pada saat yang sama Raja Naga pertama keluar dari kolam lahar. Dengan suara siulan, sepasang sayap daging keluar dari kolam lava. Segera, Raja Naga Api kedua juga akan keluar dari kolam lava. Setelah mengguncang tubuhnya, magma yang menempel di tubuhnya pun lepas. Kedua Raja Naga Api itu mengepakkan sepasang sayap daging yang besar dan terbang menuju kota. Di kota seberang, penjaga yang bertanggung jawab atas pengintai menemukan dua Raja Naga Api untuk pertama kalinya. Teriakan tajam terdengar di kota. Tidak baik, Raja Naga Api muncul. Apalagi masih ada dua. Cepat, semua orang segera menyerahkan posisi mereka dan bergerak lebih dekat ke altar Chaos. Sekali lagi, semua orang segera bergerak mendekati altar of Chaos dan meninggalkan medan perang runtuh. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, para biksu di kota itu dengan putus asa melompat ke atas atap. Sebelum Raja Naga Api tiba di kota, semua orang sudah melangkah ke altar of Chaos dan kembali ke alam 5 elemen. Tidak perlu diragukan lagi, meskipun ia juga Raja Naga Api di medan perang tingkat 2 runtuh, tetapi Raja Naga Api dari tingkat hancur. Apalagi di laut lahar bawah tanah ini. Kekuatan Raja Naga Api dapat digambarkan sebagai 2 kali lipat. Pada dasarnya, setelah Raja Naga Api muncul, lawan hanya bisa meninggalkan kota dan kembali ke realem 5 elemen secara terbalik. Tanpa darah, Zhu Hengyu dengan mudah merebut kota api penyucian No. 2. Mengemudi dua Dharmakaya, dengan hati-hati mengelilingi kota. Setelah memastikan bahwa semua orang di Purgatori tahun nomor 2 benar-benar pergi. Baru kemudian Zhu Hengyu mengeluarkan perintah kepada 3000 penjaga api penyucian melalui rantai jiwa. Segera, hampir 3000 penjaga api penyucian datang dari kejauhan. Berbondong-bondong ke kota api penyucian kedua. Dalam rencana Zhu Hengyu, setidaknya ada pertarungan. Setelah memperlihatkan kekuatan Raja Naga Api, memang terlalu kuat untuk dilawan sebelum lawan akan kabur. Tapi tidak pernah terpikir bahwa begitu Raja Naga Api muncul, lawannya lari. Mungkinkah pihak lain tidak khawatir seseorang sedang mengerjai? Tahukah Anda, seni transfigurasi, seperti yang dijelaskan di medan perang kehancuran, sebenarnya tidak maju. Belum lagi semua orang tahu dengan baik, tapi di antara ketiganya, setidaknya satu orang tahu. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sedikit terkejut dengan pelarian pihak lain yang begitu sederhana. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Zhu Hengyu mengerti. Dalam medan perang runtuh Orde Kedua ini, ada 9 tikungan dan 18 tikungan di sungai lava. Di tengah perjalanan, setidaknya satu sungai lava harus dilintasi. Apalagi di sepanjang jalan, berbagai binatang buas yang ganas pun semakin ramai. Apalagi saat sial, saya menemui api unggun. Di seluruh hutan belantara, api lahar yang berkobar akan segera muncul.
Dalam keadaan letusan api bumi, kekuatan semua binatang api yang ganas telah digandakan. Karena itu, meskipun Zhu Hengyu dan partainya tiba di sini dengan lancar, namun, tidak banyak orang yang benar-benar bisa melakukannya. Kalaupun ada, tidak akan begitu membosankan, tidak jauh-jauh ribuan mil, lari ke wilayah orang lain untuk main-main. Dan, yang terpenting adalah, di kota api penyucian, meski kamu bertemu dengan Raja Naga Api, kamu bisa melompat ke altar kekacauan untuk pertama kalinya. Kembali ke 5 elemen terbalik. Tapi di alam liar, di mana menemukan Altar of Chaos. Setelah di alam liar, dia bertemu dengan Raja Naga Api. Bahkan jika saya bertemu dengan beberapa Raja Naga Api, kemana kamu pergi? Sedikit ceroboh, sedikit keberuntungan, saya takut berakhirnya Tuan Mi. Karena itu, dalam miliar triliun tahun terakhir, tidak ada yang mengolok-olok medan perang tingkat 2. Setelah sosok Raja Naga Api ditemukan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Selama bertahun-tahun, setiap orang telah mengembangkan kebiasaan. Tidak ada yang akan mempertanyakan keaslian Raja Naga Api. Lagi pula, secara umum, ketika Anda memastikan bahwa Raja Naga Api itu nyata, pada dasarnya, Anda kehilangan kemungkinan untuk kabur. Dengan nafas api penyucian, Raja Naga Api dapat langsung membakarnya menjadi abu terbang. Apalagi, mengapa para biksu di kota kecil begitu bahagia? Sisi ini, Zhu Hengyu memerintahkan hampir 3.000 penjaga api penyucian dan memasuki kota api penyucian kedua. Di bulan berikutnya, Zhu Hengyu membangun 36 menara api penyucian di setiap simpul di kota. Adapun 3.000 pengawal api penyucian, mereka sepenuhnya mengangkut magma. Menurut gambar desain yang diberikan oleh Zhu Hengyu, ubah kota api penyucian nomor 2 menjadi labirin besar. Dan, di inti kota api penyucian No. 2, di atas altar kekacauan, bangun aula yang sepenuhnya tertutup. Lindungi sepenuhnya altar kekacauan. Tentu saja, satu hal yang harus disebutkan adalah, aula yang sepenuhnya tertutup ini sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Dengan kekuatan penghancur dari monster api yang ganas, paling lama 1 jam dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, Chaos Hall ini hanya untuk sementara waktu membeli sedikit waktu untuk 36 Purgatory Guard yang ditempatkan di kota. Jika Anda ingin mengandalkan aula kekacauan ini, lindungi altar kekacauan. Itu terlalu naif, terlalu naif. Fungsi sebenarnya dari aula kekacauan ini. Padahal, itu hanya penundaan kecil. Lagi pula, hanya ada 36 penjaga api penyucian yang menjaga setiap kota. Mereka juga manusia, mereka juga butuh makan dan minum Lazarus, dan mereka juga butuh tidur dan istirahat. Tidak ada 12 jam sehari. 365 hari setahun, bertarung siang dan malam tanpa istirahat, bukan? Apakah itu labirin atau aula kekacauan? Itu untuk 36 penjaga api penyucian untuk mendapatkan waktu istirahat. Labirin berdiameter 3 km ini ditujukan untuk binatang buas yang menerobos dari tanah. Chaos Hall ditujukan pada binatang buas yang runtuh dan terbang di udara. Dengan upaya gabungan keduanya, 12 jam penuh dapat ditunda. Oleh karena itu, penjaga api penyucian pada dasarnya hanya perlu meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk membersihkan udara dan hewan buas di labirin. Di waktu yang lain, mereka dapat beristirahat dengan bebas dan berlatih. Selain itu, perlu disebutkan, labirin ini, dan aula kekacauan yang melindungi altar kekacauan, masih berupa versi kasar. Menurut rencana Zhu Hengyu, selanjutnya, penjaga api penyucian harus menyisihkan 3 jam sehari untuk mengangkut magma kembali ke alam liar. Memperkuat, mempertebal, dan memperkuat dinding labirin, serta aula chaos. Pekerjaan ini tidak memiliki batasan. Itu dapat berlanjut sampai ruang dengan diameter lebih dari 3.000 meter benar-benar diblokir, dan itu benar-benar aman. Tapi jelas, terlalu sedikit orang yang memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Hanya ada 36 orang di kota kecil. Bahkan puluhan ribu tahun, saya khawatir tidak akan diblokir sama sekali. Setelah 3 bulan istirahat di Purgatory Town nomor 2, Zhu Hengyu membawa pengawal api penyucian yang tersisa dan bergegas menuju kota api penyucian No. 3. Dalam 36 tahun ke depan, Zhu Hengyu berada di dalam debu sepanjang jalan, memimpin 3.000 penjaga api penyucian, menaklukkan sepanjang jalan di kota api penyucian. Jarak garis lurus antara Purgatory Town dan Purgatory Town adalah 3 bulan lagi. Setelah tiba di Purgatory Town, butuh 3 bulan lagi untuk membangun labirin dan aula chaos. Oleh karena itu, rata-rata dibutuhkan 6 bulan untuk menaklukkan kota api penyucian. 72 kota api penyucian memakan waktu total Zhu Hengyu selama 36 tahun. 36 tahun kota api penyucian, tetapi 360 tahun membalikan alam 5 elemen. Menggantung. Selama periode ini, Zhu Hengyu tidak khawatir dan tidak meninggalkan medan perang yang runtuh. Meskipun Zhu Hengyu juga sedikit khawatir dengan situasi di kota Qingqiu, dan khawatir bahwa 30 juta orang di kota Qingqiu akan menderita karena kelambanannya. Namun, situasi saat ini sangatlah istimewa. Jumlah kota api penyucian yang dikendalikan oleh Zhu Hengyu meningkat. Setelah dia kembali ke alam 5 elemen terbalik, dia akan memasuki medan perang kehancuran lain kali.
Saya tidak tahu kota api penyucian mana yang akan muncul. Begitu mereka muncul di kota api penyucian lainnya, mereka akan dipisahkan dari penjaga api penyucian. Akibatnya, penaklukan Zhu Hengyu terputus dan tertunda. Yang paling penting adalah, Zhu Hengyu sangat jelas di hatinya. Rencananya harus dilakukan secara rahasia. Dan kita harus berjuang untuk waktu yang sesingkat mungkin. Selesaikan semuanya tanpa mengenal dewa dan hantu. Begitu beritanya bocor, maka yang menanti Zhu Hengyu pasti akan menjadi bencana. Bahkan jika ada cabang Willow pengganti, Zhu Hengyu tidak akan mati. Selama ada yang tahu ambisi Zhu Hengyu. Kemudian, semua rencananya akan benar-benar gagal. Menghancurkan kekuatan utama di medan perang tidak akan pernah memungkinkan siapapun untuk menempati ruang bawah tanah. Terutama, mereka tidak akan pernah membiarkan iblis menempati ruang bawah tanah. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak akan memberikan iblis kesempatan untuk bangkit dan kembali. Untuk mengetahui, Orde Kedua runtuh medan perang, meskipun ada total 3.000 kota kecil, dari segi jumlah, tampaknya Anda tidak perlu peduli dengan kepemilikan 72 kota kecil. Tapi 72 kota api penyucian telah membentuk penjara bawah tanah yang menghancurkan medan perang. Seluruh penjara bawah tanah ditutup. Itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Pernah menguasai 72 kota api penyucian. Kemudian, seluruh kota bawah tanah akan menjadi kerajaan pribadi Zhu Hengyu. Kecuali tentara Zhu Hengyu, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah menjadi dunia yang unik. Setelah menguasai 72 kota api penyucian, Zhu Hengyu kemudian dapat memerintah dengan membagi tanah dan memiliki area basis paling stabil. Tentunya ini hanya dilihat dari level strategis. Faktanya, kengerian penjara bawah tanah jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Seluruh medan perang runtuh Orde Kedua dibagi menjadi 4 area utama, yaitu laut, darat, udara, dan bawah tanah. Di laut, di darat, dan di langit, Anda dapat menemukan kota api penyucian. Di antara mereka, ada total 36 kota langit. Sampai sekarang, 36 kota langit ini semuanya berada di tangan Xin Chen Xianmen. Dengan 36 kota langit sebagai intinya, Xin Chen Xianmen telah mengerahkan 36 surga. Memonopoli sepenuhnya semua sumber daya kota langit. Di bawah langit, terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah dunia bawah laut, ada total 365 kota. 365 kota kecil ini berada di tangan klan naga. Meskipun populasi naga jarang, namun di dunia bawah laut, sebenarnya tidak ada yang menjadi lawan mereka. Bahkan gerbang peri bintang harus pulang dengan putus asa. Kota-kota yang tersisa semuanya di darat. Jangan berpikir bahwa ada terlalu banyak kota kecil di daratan. Faktanya, kota-kota kecil di darat dibagi menjadi tipe yang tak terhitung jumlahnya. Seperti, kota kecil yang dibangun di atas gunung besar, kota kecil yang dibangun di rawa, kota kecil yang dibangun di gurun, sebuah kota kecil yang dibangun di dalam hutan, dibangun di, ada terlalu banyak jenis, semua seutuhnya, langit, dan kota kecil di laut tidak boleh disaingi. Tidak ada yang berani memasukkan cakarnya. Meskipun ada banyak kota kecil di daratan, mereka adalah target dari 10.000 ras. Di antara mereka, meskipun Star Immortal Gate dan Dragon Clan masing-masing telah menempati 36 kota langit dan 365 kota kapal selam. Namun, di kota kecil di daratan, mereka juga menolak untuk melepaskannya. Bisa dikatakan, di dalam medan perang tingkat 2 runtuh. Setiap kota kecil adalah daerah penghasil sumber daya strategis yang berharga. Itu adalah gerbang peri bintang, ras naga, ras phoenix, ras monster. Dan balapan besar lainnya, sumber daya yang harus dilihat. Jika di antara mereka, 72 ruang bawah tanah dikurangi sekaligus. Kemudian, setan tidak hanya akan memiliki pangkalan strategis yang tak terkalahkan. Yang terpenting adalah, para iblis memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan menjadi lebih kuat. Jika Anda tidak berhati-hati, iblis akan bangkit dan kembali. Akhirnya, dan yang paling penting, Anda tidak bisa begitu saja mendefinisikan semuanya dengan jumlah kota, laut, darat, udara, dunia bawah tanah. Di 3 dunia besar, output dari sumber daya sebenarnya sama. Di langit, meski hanya ada 36 kota kecil, tapi melewati 36 kota kecil. Para biksu dari Star Immortal Gate dapat pergi ke dalam kehampaan dan mencari sisa-sisa peninggalan kuno. Di atas langit, dalam kehampaan, ada sejumlah besar mayat yang mengambang, serta berbagai senjata ajaib, senjata ajaib, senjata ajaib. Bahan-bahan ini berada dalam ledakan besar pertempuran keruntuhan. Saat benua kuno yang sunyi hancur, harta karun yang sunyi mengambang di kehampaan. Semua jenis logam mulia dan langka serta sumber daya, semua jenis harta karun langka dan eksotis tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, meskipun hanya ada 36 kota kecil di langit, sumber daya dari 36 kota di langit tidak kalah dengan yang ada di laut dan di darat. Adapun Komodo yang menguasai laut, apalagi. Meski jumlahnya sedikit lebih sedikit, tapi luas lautnya lebih besar dari daratan. 3 gunung, 6 perairan, dan 1 dataran. Luas tanah hanya mencapai 40%.
Lebih dari 60% adalah laut. Berapa banyak sumber daya yang Anda miliki di area seluas itu? Karena itu, naga adalah yang terkaya. Bahkan kota langit 36 tidak ada bandingannya. Yang terpenting adalah kualitas. Di 365 kota di Haiti, yang terpenting adalah kuantitas. Adapun tanah, gunung, sungai, hutan, rawa, gurun. Meskipun jumlah berbagai kota tidak terbatas. Apalagi ada kualitas dan kuantitasnya. Namun, nilai total sumber dayanya pada dasarnya sama dengan 36 kota di langit dan 365 kota di bawah laut. Akhirnya, itu adalah dunia bawah tanah yang terdiri dari 72 kota api penyucian. Seperti kata pepatah kota bawah tanah, di mana sumber daya Dungeon. Faktanya, jika Anda memikirkannya, Anda akan tahu. Yang disebut laut, darat dan udara hanyalah metode pembagian yang ditentukan oleh gerbang peri bintang, ras naga, ras phoenix, dan ras iblis. Faktanya, surga, bawah tanah, dan dunia adalah divisi yang lebih akurat. Mari kita tidak membicarakannya. Kuncinya adalah dunia bawah tanah dan manusia, dua area ini. Di antaranya, dunia manusia terbagi menjadi laut dan darat. Bawah tanah semuanya di bawah tanah. Dari segi luas lantai, luas total dunia bawah tanah sama dengan total luas dunia permukaan, laut dan daratan. Tentu saja, area yang luas saja tidak berguna. Seberapapun luas areanya dan sumber dayanya terlalu tandus, tetap akan menjadi sampah. Tetapi faktanya, sumber daya lain di kota bawah tanah 72 sangat tandus dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia permukaan, tetapi dalam hal sumber daya mineral saja. Sumber daya mineral dunia bawah tanah sangat kaya sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Menurut perhitungan umum Zhu Hengyu di jalan ini, sumber daya mineral dunia bawah tanah sepenuhnya berada di permukaan dunia. Lebih dari 3.000 kali jumlah sumber daya laut dan darat. Apalagi ada banyak sekali jenisnya sehingga hampir semuanya ada. Ambil pik tambang, keluar dan belok kiri. Temukan saja sepotong dinding gua untuk direncanakan. Tiarap dengan 2 beliung tambang perak. Itu membosankan, tambang perak terlalu murah dan tidak berharga. Pergi agak jauh dan gali dinding gua. Tambang emas. Tidak, tambang emas terlalu murah. Pergilah sejauh 300 mil. Rencana sengit di dinding gua. Tambang berlian, chaos black gold, tambang batu mana, chaos platinum. Semua sumber daya mineral yang bisa Anda pikirkan, di dunia bawah tanah, hanyalah batu yang bisa dilihat di mana-mana. Oleh karena itu, meskipun 72 kota api penyucian tidak menghasilkan banyak kristal yang kacau, mereka hanya menyumbang 72 dari 3.000 kota. Namun, sumber daya mineral dunia bawah tanah benar-benar terlalu kaya. Dan ada banyak variasi, semuanya. Pada dasarnya kekuatan utama, jika mereka membutuhkan sumber daya mineral, akan menguasai kota api penyucian. Kemudian, sejumlah besar orang diutus untuk melakukan penambangan gila-gilaan atas sumber daya mineral berharga yang bisa dilihat di mana-mana. Berbicara secara relatif, kristal-kristal kacau yang diproduksi di 72 kota api penyucian tidaklah begitu penting. Bisa dikatakan, sumber daya paling berharga di kota langit adalah harta langka yang jatuh dari kehampaan. Di kota-kota permukaan, sumber daya paling berharga adalah bunga liar, rerumputan, dan ramuan. Sumber daya paling berharga di kota-kota bawah tanah adalah biji logam yang tak habis-habisnya. Kekuatan utama dan ras utama. Bagaimana mungkin untuk duduk dan menonton 72 kota api penyucian ditempati oleh satu kekuatan? Terutama, iblis yang menguasai 72 kota api penyucian masih mencoba untuk bangkit dan kembali. Karena itu, Zhu Hengyu harus mengesampingkan segalanya. Untuk Zhu Hengyu, untuk saat ini saja, tidak ada yang lebih penting dari penaklukan 72 kota api penyucian. Sampai sekarang, selain Zhu Hengyu mendengarkan laporan Situ Lauder dan Situ Yage setiap 3 bulan. Di lain waktu, saya tidak pernah memikirkan kota Qingqiu. Apalagi, bahkan mendengarkan laporan. Zhu Hengyu hanya mengawasi aturan dan regulasi yang dibuat oleh 30 diaken hitam. Memperbaiki atau menghapus apa yang tidak masuk akal atau tidak pantas. Adapun status perkembangan kota Qingqiu saat ini, Zhu Hengyu sepenuhnya mengabaikannya dan tidak peduli tentang itu. Untuk Zhu Hengyu, menempati kota bawah tanah, dia memiliki basis. Ada waktu dan ruang untuk penyembuhan. Para iblis memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dan bahkan kembali. Oleh karena itu, selama 36 tahun penuh, Zhu Hengyu buru-buru merebut 72 kota api penyucian. 36 tahun telah berlalu, mengapa kekuatan besar lainnya tidak menyadarinya? Apakah terlalu ceroboh? Nyatanya, ini terlalu sulit untuk dideteksi. Raja Naga Api dapat muncul kapan saja. Apalagi setiap 2 atau 3 bulan, pada dasarnya akan muncul sekali. Selama ratusan juta tahun terakhir, berapa kali Raja Naga Api muncul terlalu banyak. Semua orang sudah lama terbiasa. Jika satu atau beberapa Raja Naga Api muncul, waspadalah. Lalu, terlalu banyak hal yang perlu diwaspadai di dunia ini. Kepala pasukan utama, bahkan jika ada puluhan juta klon, pasti akan sibuk sampai mati. Apalagi seiring berjalannya waktu, dunia Suantian Zhu Hengyu sangat berbeda.
Selama ada cukup kristal yang kacau untuk mengisi energi dunia misterius. Kemudian, kekuatan dunia Suantian akan meningkat 1/1000 setiap hari. 36 tahun yang lalu, Zhu Hengyu hanya memiliki satu sisi di dunia. Itu adalah dunia 3000 persegi. Seperti yang diketahui semua orang. Berikan saja kristal kekacauan besar-besaran. Berikan energi yang cukup. Setiap 1000 dunia kecil dapat memadatkan satu set pakaian pertempuran yang roboh setiap hari. 3000 kecil ribu dunia dapat memadatkan 3000 set pakaian perang yang roboh setiap hari. Ubah itu, ada 3000 kecil dunia di dunia misterius. Setiap hari, dunia kecil dapat dipadatkan. Diperlukan rata-rata 6 bulan untuk merebut sebuah kota kecil, 72 kota api penyucian, dan total 36 tahun. Dan dalam 36 tahun, di dunia Suantian Zhu Hengyu, sudah ada lebih banyak dunia kuartet Zongqian. Sampai sekarang, Zhu Hengyu dapat memerintahkan dan memanggil 5 bintang besar, menjadi 5 Raja Naga Api. Menghadapi invasi 5 Raja Naga Api, siapa yang berani melawan? Secara alami, Anda dapat berlari secepat yang Anda inginkan. Selain itu, Zhu Hengyu juga memiliki badan hukum Suantian untuk digunakan. Kekuatan badan hukum Suantian adalah jumlah dari kekuatan 4 bintang. Kecuali jika ada kekuatan super yang datang. Jika tidak, di medan perang tingkat 20 yang runtuh ini, badan hukum Suantian adalah keberadaan yang tak terkalahkan. 36 tahun telah berlalu. Akhirnya, Zhu Hengyu tiba di kota kecil terakhir. Artinya, nomor Zhu Hengyu ada di sekitar kota api penyucian nomor 72. Selama dia menguasai kota api penyucian ini lagi, Zhu Hengyu akan sepenuhnya mengendalikan seluruh penjara bawah tanah. Namun, melihat tujuan strategis Zhu Hengyu akan segera terwujud. Kecelakaan itu terjadi seperti yang diharapkan. Untuk waktu yang lama, karena kota-kota api penyucian telah runtuh satu demi satu. Sumber daya mineral pasukan utama segera terputus. Di awal, pasukan utama sebenarnya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, setiap orang harus menyimpan biji dalam jumlah besar untuk keadaan darurat. Namun, tidak peduli seberapa banyak Anda mempersiapkan, pada akhirnya akan berguna. Karena lebih dari 30 tahun telah berlalu. Kekuatan besar tiba-tiba menemukan bahwa cadangan sumber daya mineral mereka hampir habis. Dalam keputusasaan, semua pasukan utama mengirim staf mereka untuk mencoba memasuki kota api penyucian. Dan, dengan ini sebagai koordinat, sejumlah besar orang dikirim ke sana untuk menambang biji. Namun, yang harus dipahami adalah, memasuki medan perang yang runtuh, seseorang tidak dapat dengan bebas memilih tempat pendaratan. Sebaliknya, mereka akan muncul secara acak di kota kecil yang tidak ditempati orang lain. Saya ingin mendarat di 72 kota api penyucian. Kemungkinannya hanya 72 dari 3000. Dan nyatanya, karena sebagian besar kota api penyucian telah ditempati oleh Zhu Hengyu. Oleh karena itu, rasio aktual ini harus kurang dari 1/1000. Namun, keberuntungan Yao Su lebih baik. Atau dengan kata lain, keberuntungan Yao Su lebih buruk. Pasukan utama bergegas memasuki medan perang runtuh Orde Kedua, tetapi tim yang dikirim oleh klan iblis turun di kota api penyucian terakhir. Untuk memastikan bahwa setelah memasuki kota api penyucian, itu dapat dijaga dengan ketat. Bahkan jika Anda bertemu dengan Raja Naga Api, Anda bisa mengalahkannya. Yao Su mengirimkan kekuatan dasar dari Chaos Body untuk memimpin tim. Di depan kekuatan dasar tubuh pertempuran Chaos, Raja Naga Api yang tak terkalahkan tidak lagi tak terkalahkan. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Raja Naga Api dalam hitungan detik. Namun, sejauh menyangkut kekuatan tubuh pertempuran Chaos, Raja Naga Api hanyalah monster yang lebih kuat. Dipenggal, meski tidak mudah, tapi harus dikalahkan. Bisa dikatakan, ada kekuatan dasar dari tubuh Chaos. Itu dapat memastikan bahwa kota tidak akan pernah direbut. Hanya, kekuatan tubuh pertempuran kekacauan terlalu langka. Ini hanya medan perang dari keruntuhan 20 tingkat. Terlalu boros untuk duduk di sini. Dan yang paling penting, sumber daya di sini tidak banyak berguna untuk kekuatan Chaos Warfare. Budidaya di sini hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Jika bukan karena sumber daya mineral Yao Su hampir habis. Kekuatan tubuh pertarungan yang kacau tidak mungkin datang ke sini. 3000 penjaga api penyucian ditempatkan di sudut jauh untuk bersembunyi. Zhu Hengyu menyelinap jauh-jauh dan mendekati kota api penyucian nomor 72. Itu kebetulan, ketika Zhu Hengyu tiba di sekitar kota api penyucian nomor 72. Tepatnya ada 1 atau 3 Raja Naga Api Penyucian, yang mengepung kota. Zhu Hengyu memperhatikan dari kejauhan. Elang dapeng bersayap emas besar membubung di udara. Meskipun naga api itu kuat, namun, elang peng besar bersayap emas adalah musuh bebuyutan semua naga. Apalagi, orang biasanya memangsa komodo. Selain itu, dalam hal kekuatan, elang peng besar bersayap emas ini memang setengah urutan lebih tinggi dari 3 Raja Naga Api-Api Penyucian. Oleh karena itu, bahkan jika ketiga Raja Naga Api-Api Penyucian mengepungnya, itu tidak akan membantunya sama sekali. Setelah pertempuran hebat, ketiga naga api itu dihancurkan hidup-hidup dengan 2 cakar oleh elang bersayap emas dari ras monster. Tersembunyi di daun willow yang diberikan oleh Liu Mei.
Zhu Hengyu dengan hati-hati, mendorong daun willow terbang menjauh. Harus mengatakan, 3.000 daun willow di Liu Mei sungguh menakjubkan. Secara membabi buta, teknik penyembunyian yang terkandung di dalamnya bahkan dapat menyembunyikan kekuatan utama tubuh pertempuran Chaos. Zhu Hengyu tidak berani peduli dengan kekuatan perang Chaos. Di bawah tubuh pertarungan yang kacau, tantangan untuk naik level masih bisa dilakukan. Tapi begitu entitas pertempuran Chaos tercapai, semuanya dikatakan. Semenjak, kekuatan Chaos Battle Body tidak pernah hilang dari para biksu di bawah Chaos Battle Body. Satu-satunya hal yang dapat mengalahkan tubuh yang kacau adalah kekuatan tubuh yang kacau itu. Biksu lainnya, di depan kekuatan tubuh perang Chaos, tidak lebih dari semut. Faktanya, tubuh pertarungan yang kacau adalah perintah suci seperti kata pepatah. Elang-elang bersayap emas ini juga benar-benar santo iblis. Tentu saja, meskipun mereka berdua ditingkatkan, orang suci iblis di sini bukanlah orang suci surgawi. Hanya kekuatan, tetapi tidak dapat menggunakan kekuatan surga. Tidak benar-benar orang suci. Di satu sisi, kekuatan tubuh pertempuran kekacauan adalah orang suci yang tidak bisa mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Orang suci seperti itu juga disebut orang suci palsu di dunia spiritual. Ngomong-ngomong, ini benar-benar tidak berdaya. Sejak zaman kuno berakhir, setelah perang runtuh, jalan surgawi kuno dipatahkan, bagaimana bisa ada bukti jalan surgawi? Anda ingin mengontrol kekuatan dunia, tetapi dunia ini rusak, bagaimana Anda mengontrolnya? Oleh karena itu, orang-orang kudus saat ini semuanya adalah orang-orang kudus palsu. Dibandingkan dengan wali sejati, jaraknya terlalu jauh. Kekuatannya lebih tinggi dari semua orang bijak, tetapi lebih rendah dari kekuatan orang suci. Orang suci yang tidak bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi adalah kekuatan tubuh perang Chaos. Kekuatan Raja Naga Api-Api Penyucian sangat dekat dengan puncak kuasa Sein. Untuk Zhu Hengyu dan 3.000 penjaga api penyucian, Raja Naga Api-Api Penyucian ini tidak mengerikan sama sekali. Karena tubuh memiliki kekuatan api penyucian. Oleh karena itu, Zhu Hengyu dan 3.000 penjaga api penyucian dianggap serupa oleh Raja Naga Api Penyucian. Di kota kecil dengan penjaga api penyucian, Raja Naga Api Penyucian tidak akan datang. Dalam 36 tahun terakhir, di jalan penaklukan, Zhu Hengyu bertemu dengan Raja Naga Api-Api Penyucian ratusan kali. Tapi, Raja Naga Api dari Api Penyucian hanya mesra dan melirik Zhu Hengyu dan kelompoknya dari udara. Lalu dia terbang. Perlu disebutkan bahwa, Raja Naga Api-Api Penyucian tidak akan benar-benar mati. Bahkan jika mereka terbunuh, jiwa naga mereka tetap abadi. Selama Anda berada di Api Penyucian, mereka dapat memadatkan tubuh naga lagi di kolam lava kapan saja, lahir kembali dari abu. Mungkin seseorang akan berkata, kelahiran kembali dari abu, bukankah itu tanda tangan Phoenix? Faktanya, tanda Phoenix adalah nirwana. Kelahiran kembali dari abu adalah ciri khas Phoenix. Raja Naga Api Penyucian sebenarnya dijuluki Phoenix. Hanya saja Phoenix legendaris itu adalah Raja Naga dari semua Raja Naga Api Penyucian. Selain itu, Phoenix Nirvana dapat terlahir kembali dari abu kapanpun, dimanapun. Tetapi Raja Naga Api-Api Penyucian, tetapi hanya di dalam api penyucian, dia dapat terlahir kembali tanpa batas. Kekurangannya adalah dibatasi oleh wilayah dan hanya dapat terlahir kembali di kolam lava. Tidak peduli di mana dia mati dalam pertempuran, jiwa naga harus kembali ke kolam lava sebelum dia bisa terlahir kembali dari api. Kekuatannya adalah bahkan jika dia mati dalam pertempuran, tidak ada kerugian. Ekstrak api penyucian tak berujung di jantung medan perang yang runtuh. Selama 99 dan 81 hari, dia dapat terlahir kembali dari abu dan kembali ke kondisi puncaknya. Semua seutuhnya. Bahkan jika tidak ada cara untuk mengontrol jalan surga, gunakan kekuatan langit dan bumi. Namun, kekuatan dari Chaos Fighting Body masih melebihi orang bijak. Selama alam tidak mencapai tubuh yang kacau, itu pasti bukan lawan mereka. Karena itu, dalam menghadapi kekuatan perang yang kacau, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhu Hengyu adalah mundur. Bukannya Zhu Hengyu pemalu dan takut mati. Faktanya, ada cabang willow pengganti, bahkan jika dia dikalahkan, dia tidak akan pernah mati. Yang paling mengkhawatirkan Zhu Hengyu adalah bahwa Santo Iblis ini sebenarnya khawatir, yang menyebabkan rencana kota bawah tanah gagal. Kematian tidak mengerikan. Harapan adalah yang paling menakutkan. Sepanjang jalan kembali ke sudut tersembunyi dari penjaga api penyucian, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Sekarang, Zhu Hengyu memiliki 3 pilihan. Pilihan pertama adalah menunggu. Menunggu tubuh pertarungan yang kacau ini meninggalkan medan perang yang runtuh. Namun pilihan ini sangat berbahaya. Pertama, siapa yang tahu kapan dia akan pergi? Dengan berlalunya waktu, setelah situasi di dunia bawah tanah diperhatikan oleh kekuatan besar. Kemudian, penguasa pasukan utama dapat turun di kota api penyucian nomor 72 ini. Tidak perlu banyak, yang Anda butuhkan hanyalah kekuatan lebih dari selusin badan tempur yang kacau balau. Paling lama hanya butuh 3 tahun. 72 kota kecil di seluruh dunia bawah tanah telah sepenuhnya berpindah tangan.
Oleh karena itu, sangat tidak diinginkan untuk menunggu di sini. Ada terlalu banyak variabel, terlalu besar dan terlalu berbahaya. Pilihan kedua adalah mengorbankan badan hukum Suantian dan menekan ruang dan waktu. Dan ambil kesempatan ini, coba, dan lihat apakah Anda bisa membunuh tubuh yang kacau ini. Setelah berhasil dipancung, maka Zhu Hengyu dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menduduki kota kecil terakhir ini. Sepenuhnya mengontrol seluruh dunia bawah tanah di tangannya sendiri. Namun, pilihan ini terlalu berisiko. Kemungkinan Zhu Hengyu bisa mengalahkan lawannya pasti tidak lebih dari 10%. Setelah dikalahkan, tujuan strategis kali ini benar-benar terungkap. Zhu Hengyu dan dunia bawah tanah, 72 kota api penyucian, benar-benar terlewatkan. Bagaimanapun, sangat tidak mungkin bagi kekuatan besar untuk membiarkan iblis menduduki seluruh dunia bawah tanah. Jika tidak, akan menjadi masalah kecil untuk kehilangan sumber daya 72 kota api penyucian. Tetapi jika semua sumber daya mineral hilang, kekuatan utama mungkin dalam masalah. Jelas sekali, dua pilihan pertama, yang satu terlalu negatif dan yang lainnya terlalu radikal. Apakah itu terlalu negatif atau radikal, itu jelas terlalu ekstrim dan tidak diinginkan. Sekarang, sebelum Zhu Hengyu, hanya ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah menemukan cara untuk menjauhkan harimau dari gunung. Kekuatan tubuh pertarungan yang kacau ini memang cukup kuat. Pada dasarnya, bahkan jika Zhu Hengyu berusaha sekuat tenaga, kemungkinan untuk mengalahkannya tidak akan melebihi 10%. Namun, selama dia bisa menemukan jalan, dia akan dipindahkan. Jadi, begitu dia meninggalkan kota api penyucian nomor 72, itu akan menjadi 0. Hanya menempati kota api penyucian terakhir ini, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya memblokir kemungkinan biksu lain datang ke ruang bawah tanah. Kecuali, 3.000 penjaga api penyucian itu harus bersatu di dalam dan di luar untuk membawa musuh. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memasuki dunia bawah tanah ini dengan cara apapun. Bahkan kekuatan tubuh pertempuran Chaos tidak terkecuali. Untuk 3.000 penjaga api penyucian itu, Zhu Hengyu sangat percaya. Belum lagi, mereka sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Shen Luo. Bahkan tanpa kendali kekuatan Shen Luo, mereka tidak akan mengkhianati. Bagaimanapun, dunia luar sama sekali tidak tahu bahwa ada tim seperti itu. Tim ini tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Yang paling penting adalah, 3.000 penjaga api penyucian sangat jelas. Minat mereka konsisten dengan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu adalah, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka bisa terlahir kembali dengan darah di menara purgatorium Zhu Hengyu. Dan begitu Zhu Hengyu pingsan, mereka juga akan dikuburkan bersamanya. Bisa dikatakan betapa briliannya Zhu Hengyu. Betapa briliannya 3.000 penjaga api penyucian. Untuk mengetahui, sampai saat ini, semua sumber daya dan manfaat didapat oleh Zhu Hengyu. 90% dikonsumsi oleh mereka. Meskipun baru-baru ini, semua kristal yang kacau dan pakaian yang roboh yang dipanen telah disempurnakan menjadi dunia misterius. Namun nyatanya, dunia misterius adalah dunia misterius mereka. Setelah 3.000 besar dunia dipadatkan dan diselesaikan, 3.000 penjaga api penyucian akan menjadi tuan dari 3.000 dunia. Karena itu, meskipun di permukaan, tampaknya sumber daya tidak diberikan kepada mereka. Namun kenyataannya, ini bukan 90% sekarang. Tapi 10% diberikan kepada mereka. Tentu saja, sambil memberi mereka, Zhu Hengyu juga mendapatkan segalanya. Dalam pandangan Zhu Hengyu, dia tidak keberatan memberikan segalanya kepada 3.000 penjaga api penyucian. Semua karena, 3.000 penjaga api penyucian semuanya miliknya. Berikan untuk dirimu sendiri, jadi apa yang harus aku pelit? Oleh karena itu, bahkan jika 3.000 penjaga api penyucian menghadapi ujian hidup dan mati, mereka tidak akan pernah mengkhianati Zhu Hengyu. Bagaimanapun, bahkan jika mereka mati, mereka dapat terlahir kembali dengan darah di lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Dan begitu dia mengkhianati Zhu Hengyu, kemudian, Zhu Hengyu hanya perlu berpikir, dan mereka akan mati seketika. Hanya tanda kehidupan yang paling murni yang tersisa, dan saya khawatir Zhu Hengyu akan disegel selamanya di menara api penyucian. Ini adalah kematian dalam arti sebenarnya. Bahkan kemungkinan reinkarnasi tidak mungkin. Karena itu, Zhu Hengyu benar-benar mempercayai 3.000 penjaga api penyucian. Selama itu bisa mentransfer kekuatan tubuh pertarungan yang kacau itu. Kota api penyucian nomor 72 ini ada di ujung jari Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk memindahkan Santo Iblis Elang Emas dari tubuh pertempuran yang kacau? Memerintahkan 3.000 penjaga api penyucian, Zhu Hengyu menjauh dari kota api penyucian nomor 72. Di gunung terpencil, lebih dari 300 mil jauhnya dari Purgatory Town No. 72, Zhu Hengyu dan partainya menetap di kamp. Selanjutnya, Zhu Hengyu memasuki keadaan mundur untuk pertama kalinya. Meskipun Zhu Hengyu tidak dapat meninggalkan medan perang yang runtuh karena dia telah dalam perjalanan. Namun, ada kekuatan Sun Luo, dan ular di Sun Luo Yin.
Selama Zhu Hengyu mengkonsumsi kekuatan mental dalam jumlah besar, dia dapat menghubungi bawahan manapun yang telah ditanam dengan kekuatan Shen Luo melalui rantai jiwa. Bahkan jika Anda ingin terhubung dengan Yinlinger dan orang lain dalam jarak yang jauh, bukan tidak mungkin. Hanya saja konsumsinya terlalu besar. Terutama jika Anda memiliki kontak jarak sangat jauh dengan Yinlinger. Perlu mengkonsumsi dan menarik banyak kekuatan jiwa. Mengingat kekuatan dan alam Zhu Hengyu saat ini, dia tidak berani melakukannya dengan santai. Jika tidak, begitu jiwa ditarik berlebihan, hal itu dapat menyebabkan jiwa runtuh atau bahkan roboh. Saat itu, Zhu Hengyu telah bekerja keras begitu lama, tetapi semuanya telah hilang. Namun, sekarang, kekuatan Zhu Hengyu tidak lagi seperti dulu. Setelah 5 bintang menghancurkan tubuh Dharma, kekuatan Zhu Hengyu benar-benar telah mencapai puncak kuasa Sein. Selama 3.000 dunia terkondensasi di dalam badan hukum bintang. Dan gabungkan menjadi dunia besar. Kemudian, kekuatan Zhu Hengyu secara resmi akan memasuki tahap suci. Pada saat itu, Zhu Hengyu juga akan memadatkan tubuh pertarungan yang kacau dan menjadi kekuatan super lagi. Belum lagi masa depan. Setelah Zhu Hengyu memasuki keadaan mundur, dia segera menghubungi 108 Demon Wolf Archer melalui rantai jiwa yang dibuat oleh Shin Luo Yin Snake. Saat menerima pesanan Zhu Hengyu, 108 penembak serigala iblis sebenarnya berada di medan perang dari keruntuhan tingkat ke-20. 108 penembak serigala ajaib, dibagi menjadi 3 tim tiangang. Masing-masing menempati kota yang rusak. Dengan menara panah ajaib, mereka dapat dengan mudah menjaga kota kecil tanpa menyebabkannya jatuh. Dalam 36 tahun terakhir, 108 Demon Wolf Archer telah memperoleh panen yang sangat kaya. Namun, perlu disebutkan, kristal chaos yang dipanen oleh Demon Wolf Archer semuanya dikirim ke dunia langit yang mendalam melalui Soul Refining Channel. Lempar ke dalam pusaran kekacauan dan gunakan untuk memperluas dunia Suantian. Tentu saja tidak sia-sia. Bagaimanapun, mereka sendiri harus menyerap kekuatan sumber dan meningkatkan kekuatan mereka. Setiap kali mereka memasukkan kristal yang kacau, mereka dapat menarik 20.000 sumber daya kayu. Dibandingkan dengan biksu lain, penghasilan mereka 2 kali lipat. Biksu biasa menyerap kristal yang kacau. Kristal yang kacau dapat menarik 10.000 derajat daya sumber. Dan lemparkan kristal yang kacau itu ke pusaran yang kacau. Kristal yang kacau dapat diuraikan menjadi emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen masing-masing memiliki 10.000 derajat. Karena itu, untuk penembak serigala ajaib, hidupkan chaos crystal dan mereka bisa mendapatkan penghasilan ganda. Untuk Zhu Hengyu, untuk Suantian World, bahkan diberi penembak serigala ajaib 20.000 derajat kekuatan sumber. Dunia Suantian juga memiliki 30.000 sumber daya yang tersisa untuk mengembangkan dan menumbuhkan dunia Suantian. Ini adalah hal yang saling menguntungkan. Keduanya tidak bisa saling meminta. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, 3 tim tiangang dari Demon Wolf Archer melangkah ke Altar of Chaos untuk pertama kalinya. Kembali ke alam 5 elemen terbalik. Menurut perintah Zhu Hengyu, 108 pemanah serigala iblis berpencar, diam-diam menanyakan tentang asal-usul Santo Iblis Elang Emas di Purgatory Town No. 72. Harus mengatakan, 108 pemanah serigala iblis ini benar-benar pantas menjadi monster tua yang menjadi baik-baik saja. Hanya butuh lebih dari 3 jam sebelum mereka menyelidiki Golden Eagle Demon Sein. Tentu saja, ini tidak dapat dikaitkan dengan kemampuan penembak serigala ajaib. Kuncinya adalah kekuatan mencapai tingkatan suci. Pada kenyataannya, setiap keberadaan terkenal. Mirip dengan kekuatan Golden Eagle Demon Sein. Tidak mengherankan jika Anda tahu. Anda tidak mengenalnya, itu aneh. Khusus untuk para monster monks. Segala sesuatu tentang Golden Eagle Demon Sein, itu pasti seperti beberapa harta karun. Dari sudut tertentu, Santo Iblis Elang Emas adalah keberadaan yang sangat diperlukan dalam sejarah klan iblis. Informasi yang diperoleh oleh pemanah serigala ajaib, lebih dari 80% berasal dari perpustakaan. Mengenai kehidupan Golden Eagle Demon Sein, buku-buku itu ditulis dengan jelas dan jelas. Alasan kenapa butuh waktu lebih dari 3 jam adalah karena kalaupun ditulis di buku, lama-lama akan butuh waktu untuk menontonnya. Setelah mendapatkan semua informasi dari Golden Eagle Demon Sein, Zhu Hengyu memerintahkan 108 Demon Wolf Archer untuk siaga sementara, menunggu pesanan Zhu Hengyu berikutnya kapan saja. Setelah itu, Zhu Hengyu menghubungi Situ Yage dan Situ Lauder untuk pertama kalinya. Dalam 36 tahun terakhir, karena Zhu Hengyu tidak dapat membalikkan lingkaran 5 elemen. Oleh karena itu, semua hal di kota Qingqiu hanya dapat diambil alih sementara oleh Situ Yage dan Situ Landai. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Situ Yage dan Situ Landai tidak berani mengabaikan, dan segera mengirim orang ke 30 pasukan utama kota Qingqiu. Keluarga Jin milik Yaosu bergegas. Setelah menerima undangan dari Situ Yage dan Situ Landai, patriark keluarga Jin naik kereta untuk pertama kalinya dan bergegas ke rumah tuan kota.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.